Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda soleha, keindahan di dunia dibagi menjadi dua. Satu bagian untuk Sarah istri Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf, dan satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Contoh teladan dari salah satu istri Nabi adalah datang dari dua istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah Sarah atau Siti Sarah. Istri pertama Nabi Ibrahim ini contoh muslimah yang selamat dari godaan nafsu Fir'aun. Sarah dikenal sebagai wanita terbaik pada zamannya. Selain cantik, ia juga cerdas dan mempesona. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintainya. Ia juga sangat mematuhi sang Abul Anbiya. Ibnu Asakir rahimahullah meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Anis bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Yusuf dan ibunya Sarah diberi separuh keindahan, ketampanan, dan kecantikan. Ibnu Asakir juga meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Rabi'ah al-Jurasyi yang berkata, keindahan atau ketampanan dan kecantikan dibagi menjadi dua. Satu bagian untuk Sarah dan Yusuf, satu bagian lagi untuk seluruh manusia. Tersebut tergambarkan bahwa Sarah adalah wanita tercantik di dunia dan wanita paling besar cemburunya kepada suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cobaan terbesar yang menimpa Sarah tatkala harus ikut dengan Nabi Ibrahim menjalankan dakwahnya. Suatu ketika dakwahnya tak diterima di negeri Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah pindah menuju Syam. Saat itu Syam dilanda paceklik. Mereka pindah lagi menuju Mesir. Di tempat ini kesetiaan Sarah diuji. Pada suatu hari seorang pejabat istana mendatangi Ibrahim dan Sarah. Melihat kecantikan parasnya, sang pejabat menyukainya. Ia segera menuju istana dan mengabarkannya pada Fir'aun. Telah datang di negeri Baginda seorang pria asing. Ia datang bersama wanita yang sangat menarik. Kecantikannya tak ada yang menandingi. Wanita seperti itu layak menjadi pendamping Baginda, ujar dia. Mendengar kabar tersebut, Fir'aun mengutus seseorang untuk mengundang Nabi Ibrahim alaihissalam ke istananya. Fir'aun terkenal sebagai raja yang sangat zalim. Ia sangat menginginkan Sarah dan rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Jika mendapati perempuan itu telah bersuami, ia tak akan segan membunuh Ibrahim alaihissalam untuk merebut Sarah. Dalam pertemuan itu, Fir'aun bertanya pada Ibrahim, siapa wanita itu? Ibrahim pun menjawab, ia adalah saudariku. Mendengar jawaban tersebut, Fir'aun melepaskan Nabi Ibrahim dan meminta agar Sarah dibawa ke istana. Dandanilah dia, kemudian kirim dia padaku agar aku dapat melihatnya, perintah dia. Ibrahim alaihissalam pun pulang menemui istrinya. Ia berkata, sesungguhnya penguasa zalim Fir'aun telah bertanya kepadaku tentang dirimu, lalu aku memberitahu kepadanya bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Jangan memberitahu kebohonganku kepadanya, karena sesungguhnya di dalam kitab Allah, kamu adalah saudara perempuanku dalam Islam, kata Ibrahim. Sarah datang ke istana, hatinya berkecamuk. Pelayan istana telah menyiapkan semua kebutuhannya sehingga pakaiannya begitu indah. Perasaan Sarah sangat sedih. Ia enggan berpisah dengan suaminya dan takut tersentuh oleh Fir'aun yang jahat. Sarah kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beribadah dan bersujud, kemudian mengadukan kesedihannya. Ia memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jikalau Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadamu dan Rasul-Mu, mengetahui bahwa aku menjaga kehormatanku untuk suamiku, maka janganlah Kau jadikan raja kafir itu berkuasa atasku, kata Sarah sembari menangis. Sarah kemudian bertemu dengan Fir'aun. Melihat kecantikannya, timbul nafsu dalam diri Fir'aun. Berkali-kali sang raja ingin menyentuh Sarah, namun tangannya terasa lumpuh.
Fir'aun tak mampu bergerak, tangannya terpaku di dada. Fir'aun kemudian berkata pada Sarah, "Aku berjanji tak akan mengganggumu. Memohonlah kepada Tuhanmu agar melepaskan tanganku. Sungguh, aku tidak akan menyakitimu." Sarah kembali berdoa, "Ya Allah, jika benar yang ia katakan, lepaskanlah tangannya." Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Tangan sang raja pun terlepas dan ia sembuh dari kekakuan tubuhnya. Namun ia mengingkari janjinya. Ia kembali mendekati Sarah setelah tangannya dapat kembali bergerak. Kejadian yang sama pun terulang hingga 3 kali. Fir'aun akhirnya menyerah. Ia justru ketakutan dengan kemampuan Sarah membentengi diri. Ia menuduh Sarah adalah makhluk halus berupa setan yang melakukan tipu daya. Fir'aun segera memanggil pengawalnya dan berkata, "Kau bukanlah membawa seorang wanita, melainkan membawa setan." Si pengawal diperintahkan membawa kembali Sarah ke rumahnya. Sebelum pulang, raja memberikan seorang budak kepada Sarah sebagai hadiah. Budak itu cantik seperti Sarah. Ia adalah Siti Hajar. Saat tiba di rumah, Ibrahim bertanya kepada Sarah, "Apa yang terjadi?" Lalu Sarah menjawab, "Allah telah menolak tipu daya raja kafir itu dan ia memberiku seorang pelayan wanita." Itulah Sarah yang namanya disebutkan di Al-Quran agar sejarah hidupnya menjadi teladan tertinggi bagi seluruh wanita di seluruh zaman dan tempat. Panutan di semua sifat mulia yang menjadikannya kebahagiaan sebagai simbol kehidupan rumah tangga.